Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eva. Selamat pagi Bu Maya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Maya. Untuk hari ini Bu Eva, sebelum kita melakukan proses coaching, terlebih dahulu nanti saya di sini akan mengamati kegiatan yang Bu Eva lakukan bersama Pak Arif nanti. Bu Eva sebagai coach, kemudian Pak Arif sebagai coachee. Kemudian nanti di sini saya sebagai supervisor akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan membantu Bu Eva dalam melakukan coaching hari ini, yang mana nantinya apakah Bu Eva sebagai coach sudah bisa memberikan pertanyaan yang sesuai dan berbobot. Kemudian apakah jawaban yang diberikan coachee juga sesuai dengan pertanyaan yang Bu Eva sampaikan. Nah, kemudian jawaban tersebut yang disampaikan oleh coachee, apakah beliaunya sudah bisa menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian Bu Eva juga sebagai seorang coach, jangan lupa untuk menyesuaikan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Seperti itu Bu Eva, nggih. Nah, baik Bu Eva, untuk pertanyaan yang akan saya sampaikan, yang pertama, bagaimana nanti saya bisa membantu Bu Eva dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh Bu Eva sebagai seorang coach. Mungkin Bu Maya nanti bisa membantu saya untuk mengamati saya ketika mempraktekkan Alur Tirta, dan juga dengan mendengarkan dengan rasa, juga kehadiran penuh present dalam proses coaching saya, kemudian dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti itu mungkin Bu Maya. Oke. Baik Bu Eva, saya akan mendukung semua kegiatan yang akan dilakukan Bu Eva nantinya sebagai seorang coach. Nah, kemudian kira-kira bagian mana yang ingin difokuskan Bu Eva nantinya sebagai seorang coach? Yang ingin saya fokuskan yaitu kehadiran penuh present dalam proses coaching, dengan memperhatikan tahapan Alur Tirta dan juga mendengarkan rasa tadi, dan juga membuat pertanyaan terbuka. Baik Bu Eva, sudah saya catat. Menurut Bu Eva nih, sejauh mana Bu Eva menilai tingkat kemampuan Bu Eva terhadap kompetensi yang akan dikembangkan nantinya? Untuk proses coaching sebelumnya, saya sudah berusaha untuk menerapkan Alur Tirta, dan saya juga sudah menerapkan rasa dalam praktek coaching bersama coachee saya. Seperti itu Bu Maya. Baik, saya paham maksud dari Bu Eva. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita mulai hari ini? Harapan saya adalah saya mendapatkan umpan balik yang membangun untuk kompetensi saya nanti, terutama dalam praktek coaching yang saya akan laksanakan nanti. Oke, baik Bu Eva, bisa kita mulai coaching hari ini ya? Bisa? Baik, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Semoga Ibu juga begitu. Iya, saya alhamdulillah juga baik. Sepertinya saya perhatikan tadi Pak Arif agak sedikit gelisah. Kalau boleh tahu nih, bagaimana perasaan Pak Arif hari ini? Perasaan saya saat ini benar-benar tidak baik. Artinya saya menyesal. Artinya seperti ada kecemasan, ada ketakutan, atau mungkin saya, pada umumnya saya masih pada kondisi yang gelisah saat ini. Kalau tidak keberatan, Pak Arif bisa bercerita tentang permasalahan Pak Arif kepada saya?
Begini Bu, saya punya permasalahan. Saya itu sering mengalami keterlambatan pengumpulan tugas di LMS. Saya ini merasa sangat menyesal, bersalah, tapi ya bagaimana lagi, itu sudah terjadi dan setidaknya saya berharap meskipun saya terlambat tapi saya mengumpulkan, itu upaya saya. Oh iya, apa yang Pak Arif lakukan itu sudah bagus ya. Mungkin dari obrolan kita sekarang ini, apa yang bisa Pak Arif harapkan dari yang kita obrolkan sekarang ini? Saya ini ingin mencari solusi, setidaknya bisa memecahkan masalah saya atau meringankan apa yang ada dalam beban pikiran saya. Oh iya, baiklah. Jadi Pak Arif ingin mencari solusi dari permasalahan Pak Arif yang sering terlambat mengumpulkan tugas di LMS, gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Menurut Pak Arif nih, apa yang membuat Pak Arif bisa terlambat ketika mengumpulkan tugas di LMS? Saya ini sering terlambat mengumpulkan tugas di LMS karena terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak kegiatan, dan banyak juga hal-hal yang saya selesaikan dan waktunya hampir bersamaan. Saya bingung harus yang mana dulu, sehingga saya mengalami keterlambatan karena saya sering mempersingkat waktu atau tidak bisa memprioritaskan mana yang kiranya harus didahulukan, karena semuanya seolah-olah penting semua, begitu. Oh, berarti Pak Arif mengalami keterlambatan karena tidak tahu mana yang harus didahulukan, seperti itu ya Pak Arif ya? Iya. Kira-kira nih, untuk mengatasi masalah keterlambatan mengumpulkan tugas tersebut, apa yang bisa Pak Arif lakukan? Saya akan berusaha, saya akan berusaha bisa menemukan mana yang harus diprioritaskan atau yang mana yang lebih dipentingkan. Semuanya penting, tapi mana yang lebih diutamakan, begitu Bu. Maunya begitu. Saya akan berusaha di situ. Seperti itu ya. Jadi Pak Arif akan membuat skala prioritas ya. Mungkin ada langkah yang lain yang bisa dilakukan Pak Arif selain membuat skala prioritas? Saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan teman-teman yang sama seangkatan di PGP Angkatan 9 ini, di mana saya ada kesulitan, mungkin mereka bisa membantu, memberikan arahan atau petunjuk atau mengingatkan saya ketika saya itu harus segera menyelesaikan tugas itu. Dan adapun kesulitan mana yang saya benar-benar butuh, mereka bisa memberikan masukan yang tepat pada saat itu. Ya, benar sekali Pak Arif ya. Apa yang Pak Arif lakukan nanti itu sudah baik ya. Pak Arif akan berkomunikasi dengan teman-teman ya agar tidak ketinggalan due date ya. Mungkin Pak Arif dari teman-teman Pak Arif membutuhkan dukungan seperti apa? Yang saya butuhkan dari teman-teman ini, yang pertama selalu mengingatkan, saling mengingatkan tentang due date tugas tertentu. Kemudian ini dukungan dari teman-teman memberikan informasi juga tentang instruksi. Nah, ini yang paling penting, instruksi tugas yang harus diselesaikan seperti apa. Termasuk saya ini ya. Ini termasuk saya itu ketika saya itu menghabiskan waktu di belakang, tidak bisa memprioritaskan, kemudian saya lupa tidak membaca instruksi tugas, sehingga di situ saya sering mengalami kesalahan atau mungkin keterlambatan. Dan itu saya butuh dari teman-teman seperti itu, mengingatkan saya juga tentang instruksinya. Gitu. Jadi menurut Pak
yang bisa mengingatkan Pak Arief adalah teman-teman untuk memahami instruksi tugas seperti itu ya Pak ya. Iya. Mungkin agar Pak Arief tidak terlambat lagi untuk mengumpulkan tugasnya seperti itu ya Pak ya. Oke. Jadi sekarang apa komitmen Pak Arief untuk melaksanakan rencana yang sudah Pak Arief sebutkan tadi? Ya itu tadi komitmennya saya akan mencoba tanggung jawab dengan komitmen saya sendiri. Saya akan berjanji untuk membuat skala prioritas. Kemudian saya mulai lebih fokus lagi mendahulukan ini kegiatan PGP ini, dan saya akan berusaha lebih cepat saja, tidak seperti biasanya yang biasa masih dipikir santai. Yang saat ini saya harus secepat mungkin saya mengerjakannya, atau mungkin kalau waktu yang longgar begitu saya dahulukan yang ini dulu, karena ini juga menyangkut dengan kebutuhan saya di pembelajaran PGP ini. Wah, keren sekali nih komitmen Pak Arief terhadap rencana yang akan dilakukan ya. Jadi Pak Arief akan fokus ya dengan tugasnya, terus kemudian akan mengerjakan lebih cepat, dan juga akan berkomunikasi dengan teman-temannya Pak Arief ya. Yeah. Kalau boleh tahu nih, kapan Pak Arief mulai akan melaksanakan rencana yang sudah Pak Arief rencanakan? Secepatnya, kalaupun secepatnya itu juga mengenai tugas yang akan datang ini saja. Jadi mulai dari sini saja nanti sudah saya berjanji untuk berikutnya, menuju tugas berikutnya saya akan lebih siap. Jadi secepatnya saya akan berbenah diri. Kira-kira kapan ya Pak kita bisa ketemu lagi? Saya ingin tahu juga sharing hasil dari pelaksanaan rencananya Pak Arief tadi. Akan saya mulai ketika pada tugas LMS yang akan datang ini. Oke, berarti saya tunggu hasil sharing Pak Arief setelah melaksanakan tugas di LMS yang akan datang. Seperti itu ya Pak ya? Betul. Oke. Mungkin itu saja ya untuk hari ini Bapak. Mungkin mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi dengan baik, seperti itu. Terima kasih Bu, karena pada sesi pertemuan hari ini tadi saya sudah mendapatkan solusi tentang bagaimana memprioritaskan waktu. Jadi ketika setelah dari percakapan ini saya akan menjadi lebih baik lagi. Atas semuanya saya mengucapkan terima kasih. Semua saran-sarannya sangat bagus sekali. Oke, sama-sama Pak Arief. Semoga Pak Arief berhasil melaksanakan rencana yang sudah Pak Arief rencanakan tadi. Seperti itu. Semoga berhasil ya Pak ya. Semangat selalu. Ya, semangat. Baik, selamat siang Bu Eva. Selamat siang. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya di sini akan menyampaikan hasil dari observasi. Saya tadi sempat mengamati Bu Eva melakukan praktek coaching dengan Pak Arief, di mana Bu Eva sebagai coach, Pak Arief sebagai coachee, begitu nggih. Kemudian bagaimana Bu Eva menilai performa Bu Eva hari ini sebagai seorang coach? Saya merasa bahwa saya sudah melaksanakan prinsip coaching dan juga kompetensi coaching dalam praktek coaching saya hari ini. Begitu. Apa yang membuat Bu Eva merasa demikian? Yang membuat saya merasa seperti itu adalah saya sudah mempraktekkan praktek coaching dengan Alur Tirta, dan saya juga sudah mempraktekkan rasa untuk merespon jawaban dari coach saya. Saya juga sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya atau present, dan juga membuat pertanyaan yang terbuka.
Nggih, bagus sekali nggih Bu Eva. Boleh saya berbagi hasil dari pengamatan saya tadi ya? Iya, boleh silahkan. Yang pertama tadi, pada saat saya mengamati proses coaching Bu Eva, itu sudah sesuai dengan kompetensi coaching, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Kemudian saya juga melihat Bu Eva telah melakukan praktek coaching dengan sangat baik, di mana Bu Eva sudah menyampaikan beberapa pertanyaan terbuka yang pada akhirnya bisa membuat seorang coach atau Pak Arif bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian Bu Eva juga sudah secara runtut telah melakukan proses coaching ini dengan menggunakan alur tirta. Kemudian juga di situ juga Bu Eva sudah menyampaikan dengan rasa, di mana Bu Eva juga di situ sudah menyimak dengan baik, menjadi pendengar yang baik, kemudian juga bisa memancing seorang coach menemukan suatu solusi seperti itu Bu Eva. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Bu Eva? Tidak Bu, terima kasih atas umpan balik Bu Maya. Mudah-mudahan umpan balik dari Bu Maya ini bisa memotivasi saya untuk semakin baik dalam belajar atau praktek coaching. Oke Bu Eva, itu tadi yang saya sampaikan itu tentang hal baik yang saya temukan ketika Bu Eva dan Pak Arif melakukan proses coaching. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya sampaikan di sini, pengamatan yang saya lakukan tadi ada beberapa yang sudah terjadi itu sangat bagus sekali. Tapi juga ada beberapa temuan yang saya temukan sedikit yang mungkin hal ini bisa Bu Eva kembangkan nantinya sebagai seorang coach yang baik. Misalkan tadi ada beberapa ketika saya melakukan observasi ada beberapa pertanyaan Bu Eva, di mana pertanyaan Bu Eva ini melakukan beberapa kalimat rujukan yang membuat seorang coach ini mengeluarkan solusinya. Jadi Bu Eva ini seperti agak menggiring gitu loh. Secara tidak langsung Bu Eva ini mau memberikan solusi seperti itu. Mungkin itu tapi cuma sedikit. Seperti itu Bu Eva. Mungkin itu karena saya tidak menyadarinya Bu ya. Mungkin nanti ketika saya praktek coaching lagi akan saya perbaiki kesalahan saya tadi. Baik Bu Eva, dari diskusi kita hari ini apakah sudah terbayang Bu Eva akan melakukan peningkatan seperti apa pada performanya berikutnya ketika menjadi seorang coach seperti itu? Mungkin saya akan memperbaiki kesalahan saya tadi yang katanya Bu Maya, pertanyaan saya menggiring coach untuk memberikan kepada coach untuk memberikan solusi kepada coach ya, seperti itu. Padahal hal itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Selain itu juga saya akan sering praktek coaching dengan teman sejawat dengan menggunakan alur tirta dan juga rasa tadi, dan juga berlatih tentang pertanyaan terbuka seperti itu Bu Maya. Oke, baik sekali Bu Eva. Kira-kira kapan dan di mana, kemudian dengan siapa kira-kira Bu Eva akan meningkatkan praktek coaching atau praktek sebagai seorang coach yang baik? Kapan saya akan melakukannya di sekolah bersama dengan teman-teman sejawat, dan juga ketika waktu di sekolah seperti itu Bu Maya, kita latihan praktek coaching seperti itu agar lebih baik lagi. Oke, bagus sekali Bu Eva. Semoga itu terlaksana dan semoga Bu Eva juga nantinya akan menjadi coach yang lebih baik dari hari ini. Amin. Terima kasih Bu Maya atas umpan baliknya. Ya, sama-sama Bu Eva.